Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang konsep negara menurut contoh dan relevansinya bagi negara Indonesia. Kalian tahu nggak sih contoh itu siapa? Kira-kira kalian tahu nggak sih John Locke itu siapa? Di sini kita dari kelompok 5, tapi kita akan menjelaskan siapa John Locke itu sebenarnya. John Locke adalah seorang filsuf dan dokter Inggris yang secara luas dianggap sebagai salah satu pemikir pencerahan paling berpengaruh dan kemudian dikenal sebagai Bapak Liberalisme. Dianggap sebagai salah satu MDC yang pertama mengikuti tradisi Francis Bacon tolong sama pentingnya dengan teori kontrak sosial. Karyanya sangat terkait perkembangan epistemologi dan di sini kita juga akan membahas bagaimana John Locke memandang peran pemerintahan dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Terus yang kedua juga kita akan membahas apa sih kontribusi penting John Locke dalam pengembangan teori politik di Indonesia saat ini. Yang ketiga, kita akan membahas bagaimana John Locke memandang negara ideal yang diinginkannya. Sini saya akan menjawab yang nomor 1. Bagaimana sih John Locke memandang peran pemerintahan dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat? Karena memandang pemerintahan sebagai alat yang digunakan untuk mengatasi keadaan alam yang keras dan mencegah kekacauan. John Locke meyakini bahwa pemerintahan baru dapat menjalankan kekuasaannya atas kesesuaian dari yang diperintah. Dalam hal ini, tak lain adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dan kemudian pertanyaan kedua akan dijawab oleh Renata. Pertanyaan kedua, yaitu soalnya apa kontribusi penting John Locke dalam pengembangan teori politik? John Locke memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori politik dengan memperkenalkan konsep negara liberal yang lebih terbatas dan melindungi hak individu. Locke juga mengemukakan bahwa pemerintah baru dapat menjalankan kekuasaannya atas persetujuan dari yang diperintah. Dalam hal ini tak lain adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dan yang ketiga, bagaimana John Locke memandang bentuk negara ideal yang diinginkannya? John Locke memandang bentuk negara ideal sebagai negara yang dapat menjamin dan melindungi hak pribadi warga negaranya. Locke berpendapat bahwa negara akan terbentuk setelah melewati dua tahap, yaitu Pactum Uniones yang artinya diadakan untuk membentuk negara dan Pactum Subjectiones perjanjian yang diadakan hanya penguasa. Jadi dari kesimpulan yang kita dapatkan bahwa adalah ajaran John Locke tetap memiliki relevansi di Indonesia, bercermin dalam perjuangan untuk hak asasi manusia, sistem demokrasi, dan perkembangan hukum yang berlandaskan prinsip keadilan. Hai, kami akan melanjutkan dari penjelasannya sebelumnya. Di sini saya akan menanyakan bagaimana John Locke memandang peran pemerintahan dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sobat. John Locke memandang pemerintahan sebagai alat yang digunakan untuk mengatasi keadaan alam yang keras dan mencegah kekacauan. Locke meyakini bahwa pemerintah baru dapat menjalankan kekuasaannya atas persetujuan dari yang diperintah. Dalam hal ini, tak lain adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada saudara Yuda. Apa kontribusi penting John Locke dalam pengembangan teori politik? Baik, saya akan menjawab. John Locke memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori politik dengan memperkenalkan konsep negara liberal yang lebih terbatas dan melindungi hak individu. Locke juga mengemukakan bahwa pemerintah baru dapat menjalankan kekuasaannya atas kesesuaian dari yang diperintah. Dalam hal ini data lain adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Lalu saya akan bertanya lagi ke Dela, bagaimana John Locke memandang bentuk negara ideal yang diinginkannya? Baik, John Locke memandang negara ideal sebagai negara yang dapat menjamin dan melindungi hak pribadi warga negaranya. Locke berpendapat bahwa negara akan terbentuk setelah melewati dua tahap, yaitu Pactum Uniones, yaitu diadakan untuk membentuk negara, dan Pactum Subjectiones, perjanjian yang diadakan dengan penguasa. Sekian dari kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.